Kita akan memulaikan ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Dengan kasih Kristus, saya minta Bapak Devi bawa kita di dalam doa firman, dalam doa pembukaan. Sembahmu, menyembahmu, sembahmu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari saudara-saudara kita masuk di dalam doa.
Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk kesempatan sore hari ini, di mana Allah Roh Kudus sudah memanggil kami, sudah mengantarkan kami Tuhan Yesus di rumah-Mu, untuk kami berbuat bakti kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahannya sampai dengan akhirnya ke dalam tangan Engkau. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kami semua, Engkau memberkati kami semua. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkaulah sumber dari segala sumber kehidupan kami, yang selalu menyertai kehidupan kami, yang selalu mencukupi akan setiap apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan sekali lagi, dan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat mengambil bagian di dalam acara ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan Engkau yang Maha Kuasa. Biarlah Tuhan mengurapi mereka semua, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sekalian. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita masih memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian Tuhan Berjanji. Tuhan berjanji mencurahkan rohnya, putra putri akan bernubuat, orang tua mendapatkan mimpi, dan teruna dapat penglihatan. Curahkan sekarang roh-Mu atas kami, agar kami masuk kegerakan-Mu. Curahkan sekarang hujan musim semi, agar kami masuk tuaian besar. Tuhan berjanji mencurahkan roh-Nya, putra putri akan bernubuat, orang tua mendapatkan mimpi, dan teruna dapat penglihatan. Curahkan sekarang roh-Mu atas kami, agar kami masuk kegerakan-Mu. Curahkan sekarang hujan musim semi, agar kami masuk tuaian besar. Mencurahkan roh-Nya, putra putri akan bernubuat, orang tua mendapatkan mimpi, dan teruna dapat penglihatan. Curahkan sekarang roh-Mu atas kami, agar kami masuk kegerakan-Mu. Curahkan sekarang hujan musim semi,
Saya buka ruang kesaksian buat Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Kalau belum ada, kita masih memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Yesus Pasti Menolong. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertamu. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Haleluya. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertamu. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Haleluya. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertamu. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Haleluya. Aku pasti ditolong. Haleluya. Aku pasti ditolong. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Menikmati Tuhan. Ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Mati Tuhan,
setiap waktu Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan Kau mulia. Ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan Kau mulia. Dengan kasih Kristus, saya minta Pak Iyong bawa kita dalam doa firman Tuhan. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian hormat hanya buat Engkau. Terima kasih kalau pada saat ini kami boleh berkumpul, diberi kesempatan untuk memuliakan, memuji Engkau. Terlebih Tuhan firman-Mu yang kami akan dengar. Tuhan urapi hamba-Mu, berbicara kepada hamba-Mu Tuhan Yesus, agar kami Tuhan semua sidang jemaat yang ada diberkati Tuhan lewat firman-Mu Tuhan, untuk bekal kehidupan kami, setiap langkah hidup kami, setiap tindakan ucapan yang kami ambil, biarlah ada firman-Mu yang mengarahkan, sehingga kami menjadi berkat, menjadi terang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jalannya ibadah ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kemurahan Tuhan, kita masih bisa berjumpa pada sore hari ini. Saya mengucap syukur, saya berterima kasih kepada Tuhan, kepada Ibu Gembala yang memberikan kesempatan
buat saya memberitakan firman Tuhan ya. Tidak kerasa kita sudah memasuki bulan yang ke-6. Ya, udah mau setengah tahun lagi 2021 ini kita jalani ya, begitu cepat, begitu waktu ini walaupun kita banyakkan di rumah aja, tapi tidak terasa sampai juga pada hari ini itu semua karena Tuhan ya. Karena kebaikan Tuhan. Kita sudah masuk juga ke tema yang baru yang dipilih oleh Ibu Gembala, yaitu Tuhan tempat perlindungan. Ya, yang diambil dari Mazmur 61 ayat yang keempat. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir, ya kalau kita bayangkan, mengapa sih seseorang itu perlu yang namanya tempat perlindungan? Mengapa kita perlu berlindung? Ya biasanya kan kalau kita lihat, kalau kita telaah dan kita juga mengalami, ya biasanya seseorang berlindung itu karena ada mara bahaya, ya karena ada bahaya yang mengancam. Ada bahaya di depan, maka kita berlindung, kita sembunyi, kita nyumput, ya, supaya kita tidak terkena bahaya itu. Lalu ada juga yang karena takut, ya, karena kita takut nanti kita kenapa-kenapa, ya, takut kita jadi jatuh, takut kita jadi sakit, takut kita jadi mundur, takut kita jadi usaha kita mungkin gagal, takut. Mungkin juga ada yang takut kena COVID ya di zaman seperti ini. Karena ada takut dan kita membutuhkan yang namanya keamanan. Ya, rasa aman itu kita butuh, kita cari kepastian. Makanya orang itu seringkali mencari yang namanya sebuah perlindungan. Ya, sama seperti asuransi, sebuah perlindungan untuk di masa depan, katanya begitu kan. Tapi semuanya itu perlindungan yang ada di dunia ini semua terbatas, bukan? Ya. Kalau tadi Mazmur tadi katakan itu Mazmur Daud yang tulis, sungguh engkau yang menjadi tempat perlindunganku. Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Ya, mau di zaman Alkitab dulu ya, zaman ditulisnya Alkitab ini 2000 tahun yang lalu, ataukah zaman sekarang, semua orang butuh yang namanya perlindungan. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 23, 1 Samuel 23 ayatnya yang ke-14 sampai 15 bagian A ya. Ayat 14 sampai 15 bagian A. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ayat 15 bagian A. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ya. Kisah ini saudara berlatar belakang ya, ayat yang kita baca tadi berlatar belakang Daud ini sedang dikejar-kejar oleh Saul. Saul ingin membunuh Daud. Karena apa? Karena iri, karena dia tahu Daud ini akan jadi raja. Daud ini sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Dan Saul sudah ditolak oleh Tuhan pada saat itu. Jadi dia hendak membinasakan supaya tetap dirinya yang menjadi raja. Ya. Tapi kita bayangkan ya, tadi ayat yang ke-15 bagian pertamanya. Daud takut. Seorang Daud yang sudah pernah mengalahkan
raksasa Goliat yang besarnya mungkin 2-3 kali lipat dari dirinya yang masih kanak-kanak, yang masih mukanya kalau kata firman Tuhan kemerah-merahan, masih anak-anak, masih remaja. Daud sudah kalahkan Goliat, tapi Daud pun bisa merasakan takut. Seseorang yang berkenan di hati Allah, seseorang yang Tuhan sayang sama dia, dia pun masih bisa merasakan takut. Sama, kita juga tidak terlepas mau saudara, jemaat biasa ataupun hamba-hamba Tuhan yang berdiri di belakang mimbar, pasti semua pernah merasakan yang namanya takut. Ya. Ada bahaya, ada ancaman. Ya, ini ada ancaman untuk kehidupannya ya, karena Saul ingin membinasakan dia, ingin membunuh dia. Ternyata saudara tidak ada satu orang pun di dunia ini yang kebal sama yang namanya takut. Ya. Kalau saya boleh tanya di sini, ada yang gak pernah rasa takut? Enggak. Kita semua pernah rasa takut. Ya, kita semua pernah merasakan, aduh ada ancaman, aduh gimana ya, ketidakpastian, merasa terancam keamanan kita, pasti pernah. Tapi saudara, yang saya suka dari Daud, ya, dia selalu mencari perlindungan dari Tuhan. Dia selalu mencari perlindungan itu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Padahal dia jago berperang, padahal dia pernah kalahkan Goliat, padahal dia hebat, padahal dia memimpin banyak orang untuk berperang, hebat. Nah, tapi tetap dia mencari Tuhan. Ya, bagaimana caranya Daud berlindung kepada Tuhan? Yang pertama, kita mundur ke ayatnya, masih di dalam 1 Samuel, ke ayatnya yang ke-9, ya, ke ayatnya yang ke-9 sampai ke-13. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, "Bawalah efod itu kemari." Berkatalah Daud, "Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti," bukan kabar burung ya, "bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini." Jawab Tuhan, "Ia akan datang." Kemudian bertanyalah Daud, "Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul?" Firman Tuhan, "Akan mereka serahkan." Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya, mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Ya. Yang pertama, cara yang pertama Daud berlindung kepada Tuhan dengan apa? Dia bertanya kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dengan memakai baju efod. Efod itu baju imam. Dia memakai baju efod, dia berdiri sebagai imam, dia berdiri ya sebagai hamba Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Ketika Daud mengetahui hidupnya terancam, hal yang pertama yang dia lakukan, dia berdoa. Sama seperti yang saudara lakukan pada sore hari ini. Saudara berdoa, saudara berpuasa, saudara mencari, saudara berlari hanya kepada Tuhan. Itu sudah langkah yang tepat. Daud tanya, kira-kira kalau Saul datang, saya akan diserahkankah?
sama orang-orang Kehila ini? Mereka akan datang. Kata Tuhan yang pertama Tuhan jawab, mereka akan tetap datang. Akan diserahkankah? Mereka pasti akan serahkan. Maka dari itu Daud bersiap-siap, Daud melarikan diri, ya. Karena sudah diberitahu dulu oleh Tuhan. Mereka akan. Saudara, 1 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu, kami sekeluarga, ya saya, suami, anak, satu rumah, semua kena COVID. Ya, semua kena COVID. Ya pertamanya dari saya dulu yang bergejala ya, demam, apalah kayak mau flu begitu seperti biasa. Ya. Nah gejalanya suami saya tuh berapa hari sesudah saya, dan dia tidak ada gejala yang kelihatan ya, secara nyata nggak ada gejala. Nah saya sudah diwanti-wanti ya, dan saya juga sudah mempelajari, sudah diwanti-wanti, angka saturasi itu tidak boleh turun di bawah 95 ya. Itu oksigen di dalam darah. Itu aja, yang penting di isoman aja, nggak usah keluar, jangan kemana-mana karena saya gejalanya ringan seperti itu. Nggak usah ke rumah sakit kan, nggak usah, di rumah aja. Tapi yang pastikan saturasi itu tidak di bawah 95. Begitu. Ada jemaat kita yang dokter, dia bilang pokoknya kalau udah turun cepet-cepet dah bawa ke rumah sakit, katanya begitu. Dia bilang bawa ke rumah sakit karena dia itu kurang oksigen pasti kalau turun di bawah 90. Sudah saudara ya, menjalani beberapa hari saya selalu tes saturasi itu bagus 97 98. Satu hari saudara, hari Sabtu itu saya ingat suami saya diambang nih. Dari pagi itu diambang 95. Nah, 95 diambang gitu. Saya masih pikir diambang itu enggak apa-apa. Saya tidak takut, saya tidak khawatir, enggak ada yang namanya rasa takut. Nah, begitu malam saudara, pas giliran saya cek 92 93. Aduh, saya langsung aduh Tuhan. Aduh gimana ini? Saya langsung keinget sama papa saya gitu. Karena papa saya waktu meninggal pun sudah meninggal ya, saturasi itu 85 8. Aduh, saya udah horor gitu ya pikirannya sudah. Aduh, gimana ya gitu. Sudah omongan dari dokter itu kan, pokoknya begitu turun harus langsung bawa ke rumah sakit. Tapi asalnya saya mau telepon dokter gitu ya. Cuma saya ingat, kalau lagi begini, satu-satunya pertolongan, satu-satunya perlindungan saya cuma dari Tuhan. Saya panggil pengerja, saya panggil seisi rumah, saya panggil pengerja, saya panggil anak saya Rehan, kita bersama-sama, ayo sekarang kita berdoa ya, kita berdoa karena saturasinya Pak Gem ini turun, saya bilang, di bawah 95 ya, besok dia harus berkhotbah pagi, lewat Zoom ya, dia besok harus berkhotbah pagi. Ayo, saya tahu pasti ini serangan si iblis. Dari kemarin-kemarin saturasi bagus, normal 98, 99 gitu. Bagus saturasinya. Ini kenapa sekarang bisa turun seperti ini? Dia tidak ada gejala saudara. Tapi jadi berdoalah, saya masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Sudah saya mengerahkan seluruh hati saya dan saya minta Tuhan pokoknya jangan sampai ke rumah sakit, jangan sampai, itu aja permintaan saya, jangan sampai ke rumah sakit, jangan sampai ke rumah sakit. Tolong naikkan ini saturasi. Saudara, selesai doa, amin. Saya suruh dia minum dulu, ya minumlah apa gitu. Terus saya tes lagi. Puji Tuhan saudara, 96. Dan dari situ tidak pernah turun lagi ke bawah, tidak pernah drop lagi. Terus di atas, malah lebih bagus dari saya gitu dia. Tidak pernah turun lagi. Saya bilang, aduh puji Tuhan. Baru setelah itu baru saya hubungi dokter. Saya tanya, tadi tuh saturasinya gini, mestinya
Mestinya langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi sekarang udah gini. Tapi ya itu masih bisa drop. Nakut-nakutin saudara. Itu masih bisa drop. Jadi harus setiap jam harus diukur. Saturasinya berapa. Ya saya ngikutin aja. Setiap jam saya ukur. Enggak pernah turun lagi memang daripada 95 itu. Ya Tuhan kita itu Tuhan yang aja. Yang pertama kali saya cari Tuhan. Puji Tuhan. Sama seperti Daud. Yang pertama dicari ketika panik, ketika takut. Dia takut karena nyawanya terancam. Ya, padahal dia berani melawan Goliat yang besar. Tapi dia takut, dia panik. Pertama-tama yang dia lakukan. Kasih baju efod itu, biar saya berdoa, biar saya minta kepada Tuhan, biar saya cari Tuhan, biar saya tanya kepada Tuhan. Ya. Saudara, masalah apa yang kita hadapi? Apapun itu, please, yang pertama-tama yang harus kita cari adalah Tuhan. Ya, karena Tuhan tempat perlindungan yang bukan abal-abal, bukan cuma ngomong doang dan tidak akan pernah kasih PHP sama kita. Dia tempat perlindungan kita yang sungguh, menara yang kuat. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya Daud berlindung kepada Tuhan? Kita lihat dari ayatnya yang ke-15 bagian B sampai ayat yang ke-17 ya. 15 bagian B sampai yang ke-17. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ayat yang ke-17. Dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Yang kedua saudara, bagaimana cara kita mencari perlindungan kepada Tuhan? Kita mengingat lagi janji atau perkataan firman Tuhan. Ya. Ketika Daud takut karena Saul hendak membunuh dia, muncul seorang Yonatan. Yonatan itu hopengnya Daud. Sahabat karib, dekat sekali sama Daud. Sudah seperti adik kakak. Boleh Saul memusuhi Daud, tapi Yonatan sebagai anaknya Saul, dia bersahabat karib dengan Daud. Daud yang panik, yang lupa akan janji Tuhan, lupa bahwa dia tuh sudah diurapi jadi raja. Lupa Daud semuanya itu. Datang pribadi Yonatan untuk ingatin. Daud, kalau saya pakai bahasa saya, tong sieun, gak usah takut. Kan Tuhan sudah bilang kamu bakal jadi raja. Kan Tuhan sudah mengurapi kamu menjadi raja. Kenapa kamu takut? Kan bapakku Saul juga sudah tahu. Enggak mungkin Tuhan biarkan rencananya gagal. Kok enggak ada amin saudara? Enggak mungkin Tuhan mengingkari janjinya. Enggak mungkin Tuhan tarik lagi katanya. Enggak mungkin. Kalau itu saya jadi Yonatan pakai bahasa saya ya yang saudara mengerti. Saya ngingetin Daud seperti itu. Tidak mungkin. Impossible Daud, impossible. Tidak mungkin. Kamu gak usah takut. Saya akan jadi orang kedua. Saudara, ketika kita takut, ketika kita gentar, ketika kita merasa tidak ada kepastian, tidak ada.
ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Yonatan ini lambang dari Roh Kudus. Dia mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kan Tuhan sudah berjanji akan menolong. Kan Tuhan sudah berjanji akan melindungi. Masa sih dia bohong? Jadi saudara, waktu kami kena COVID itu, udah kan pertama tuh saturasi turun, suami saya ya. Minggu depannya semuanya terjadi 1 hari sebelum pelayanan. Jadi saya tahu itu adalah intimidasi dari iblis. Jadi hari Sabtu ya, 1 hari sebelum hari Minggu mau pelayanan, hari Sabtu Nemo ini tiba-tiba sesak. Saudara, dia mah cuma demam aja, nggak ada flu, nggak ada apa, ya hilang penciuman. Tapi nggak ada sakit yang lain gitu. Saya lebih ya nyari awak gitu, saya lebih ada gitu dibanding dia. Jadi saya kan santai aja, udah seminggu dari kejadian saturasi turun ini, seminggu kemudian dia mendadak sesak. Aduh, itu saya udah jadi parno lagi kan saudara. Jadi aduh, gimana ya, aduh. Langsung saya ingat, kan minggu kemarin kamu udah ditolong Tuhan. Saya ada suara, kan minggu kemarin kamu berdoa, Tuhan buktikan perkataannya. Gak akan apa-apa. Ini Nemo gak akan apa-apa. Dia bilang, saya merasa Tuhan berbicara sama saya seperti itu. Gak akan ke rumah sakit, gak akan. Terus saya langsung saturasi. Saturasinya mah bagus, saudara. Bagus. Lebih bagus dari saya, 98, 97. Terus saya mikir kenapa ya gitu. Kenapa? Terus saya mau mikir lagi. Saya mau telepon sama dokter. Gitu. Tapi terus saya ingat. Minggu lalu saya berdoa dulu sebelum saya telepon dokter. Jadi kali itu saya berdoa, saya ajak Rehan, kali itu cuma bertiga, saya ajak Rehan. Rehan ini Dedi sesak, mari kita doakan ya. Lalu ada Roh Kudus yang mengingatkan, Tuhan sudah tolong Dedi minggu lalu. Ya. Pasti Tuhan kalau nolong gak setengah-setengah, pasti dia sembuhkan total, gak mungkin dia. Itu ya suami saya tuh udah nakutin saya karena dia udah begini. Pokoknya kalau aku gak kuat, you yang khotbah besok ya. Pokoknya kalau aku udah begitu terus lemes, diem aja saudara. Kan saya jadi parnonya tingkat tinggi. Tapi saya gak kasih lihat saudara, saya gak kasih lihat. Saya sih bukan takut dia mati ya, gitu. Cuma paniknya itu loh gitu. Saya gak kasih lihat, ayo kita berdoa. Tuhan kan sudah tolong minggu lalu, masa sih Tuhan gak akan tolong? Saya bilang gitu. Udah berdoa. Amin. Langsung saya dapat hikmat dari Roh Kudus. Coba kamu cari tahu. Bukan cari tahu, saya bilang ke pengerja, siapin ember. Saya mau uap dia. Siapin ember. Air panas. Kasih minyak kayu putih. Kasih. Terus hirup, tutup pakai handuk. Hirup. Wah. Enakan saudara. Kata dia, aduh enak, sekarang nafasnya rada lega. Terus udah gitu saya kasih dia minum teh hijau. Karena teh hijau itu bagus untuk yang sesak. Jadi kalau ada yang sesak di sini, teh hijau. Yang asli ya saudara, jangan yang celup. Yang celup mendingan yang asli masih bubuk gitu. Teh hijau, saya kasih teh hijau, saya kasih madu. Itu semua bukan saya tanya dari dokter, bukan. Kalau saya tanya dokter pasti jawabannya bawa ke rumah sakit supaya dipasang oksigen. Begitu. Jadi udah saya begitu, udah enakan. Besoknya bisa loh saudara, dia berkhotbah, dia sesaknya hilang. Terus udah gitu, udah berapa hari kemudian dikasih tahu, harus latihan pernapasan. Baru setelah dia enakan, setelah dia ini baru saya tanya sama dokter, bawa ke rumah sakit, tetap
bawa ke rumah sakit. Tapi saturasinya bagus. Iya, tapi kan dia kesesek. Itu kan kita nggak tahu apa yang kurang. Berarti ada kurang oksigen. Ya tapi sekarang mah udah sembuh dah. Dikasih apa? Nanya dokternya dikasih apa? Terus saya bilang, oh saya pakai minyak kayu putih, pakai ini. Seperti waktu wabah flu 100 tahun yang lalu ya. Ini kita pakai masker, ini udah pernah terjadi 100 tahun yang lalu. Wabah flu pertama mematikan, saudara. Ya lama-lama kan kita sama flu biasa. Ya COVID juga nanti lama-lama biasa lah. Kecil COVID itu. Itu kudusnya. Jadi dia nanya, pakai apa? Wah saya bilang, saya kasih madu, saya kasih minum teh hijau. Pokoknya itu lega dia gitu. Oh bisa ya? Terus saya bilang, tapi sebelumnya saya berdoa dok. Saya bilang gitu, saya berdoa. Ya, saya nggak tanya sama dokter dulu karena saya tahu kalau saya tanya dokter pasti jawabannya ke rumah sakit. Gitu. Jadi saya andalkan Tuhan dulu. Saya berlindung kepada Tuhan dulu. Baru setelah itu ya banyak bertumbangan yang masih muda, lebih muda dari kita, bertumbangan di rumah sakit. Padahal sebenarnya waktu mereka ke rumah sakit mereka biasa-biasa aja. Tapi karena stres di rumah sakit, kena lagi penyakit yang lain, tumbanglah mereka. Tapi firman Roh Kudus itu mengingatkan, ya kan sudah Tuhan tolong minggu lalu, masa Tuhan nggak tolong lagi sih sekarang? Masa sih Tuhan itu kalau nolong setengah-setengah? Iya juga ya saya pikir. Jadi saudara, kalau kita sedang memerlukan perlindungan, memerlukan pertolongan, memerlukan jalan keluar ya, ada pribadi Roh Kudus yang mengingatkan kita akan janji-janji firman-Nya. Makanya itu kita harus rajin baca firman Tuhan. Kalau kita nggak rajin baca firman Tuhan, apa yang mau diingetin sama Roh Kudus? Mungkin saudara baca firman Tuhan-nya gitu lah, aduh udah apa ini nggak nyambung sama kehidupan saya, atau udah saya emang nggak lagi butuh perlindungan, nggak butuh pertolongan lagi, itu kumaha? Gak apa-apa saudara nabung, nanti ada saatnya saudara sedang menghadapi ancaman, menghadapi tantangan, Roh Kudus ingetin lagi, ingat nggak tuh khotbah? Ingat nggak tuh firman Tuhan yang kamu baca? Kata Mazmur Daud juga katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, Yonatan menguatkan percayanya Daud kepada Tuhan. Roh Kudus akan memberi kita kekuatan, menguatkan iman kita untuk kembali lagi percaya kepada perkataan Tuhan lebih daripada perkataan manusia. Lebih daripada perkataan orang-orang sekalipun. Lebih daripada perkataan orang berkuasa yang pada saat itu adalah Saul yang berkuasa. Lebih. Perkataan Tuhan jauh lebih tinggi. Perkataan Tuhan ya dan amin. Ya, Yonatan ngingetin. Saul sudah tahu kamu bakal jadi raja. Gak mungkin Saul meletakkan tangannya ke atasmu. Gak mungkin Saul menyakiti kamu, gak mungkin. Karena kamu sudah diurapi jadi raja. Haleluya. Ya. Coba bilang sama kiri kanan, gak mungkin kamu kalah sama setan, gak mungkin. Ya. Karena setan itu sudah kalah. Ya, gak mungkin kita kalah. Haleluya. Maka dari itu carilah perlindungan hanya daripada Tuhan saja. Yang ketiga, ya, gimana Daud mencari perlindungan, berlindung kepada Tuhan dengan cara apa? Mari kita lihat ayatnya yang ke-25. Ya, ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-28 ya. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon.
Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul. Tapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Ya, haleluya. Yang ketiga, ketika Daud mendapatkan ancaman dan dia membutuhkan perlindungan, dia lari ke tempat kediaman Tuhan. Menarik saudara, padang gurun Maon, memang Maon ini adalah kata tempat, ya, nama tempat maksudnya seperti Cianjur, ya. Maon ini adalah nama tempat dan memang ada, ya, masih ada. Tetapi kata Maon ini juga berarti tempat berdiamnya Tuhan atau tabernakel Allah. Ya. Coba kita buka di dalam Mazmur 68 ayat yang ke-6. Mazmur 68 ayat yang ke-6. Ini ayat yang kelima. Oke. Ini ayat yang keempat. Jadi ayat yang ketujuh, carinya ayat yang ketujuh. Ya. Tanah, loh. Mazmur 68, pantesan atuh. Mazmur 68, bukan 67 ya. Mazmur 68 ayatnya yang ke-6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di Maonnya yang kudus. Di kediamannya yang kudus. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Ketika Daud menghadapi Saul yang hendak menghancurkan dia, yang hendak membunuh dia, dia tidak lari ke musuh, minta pertolongan, tolong sembunyikan saya. Dia lari ke tempat kediaman Tuhan. Saudara, kalau saudara sedang ada dalam situasi kepepet, saudara sedang dikejar-kejar, saudara sedang menghadapi tantangan, menghadapi hal yang menakutkan, jangan tinggalkan gereja. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan tabernakel Allah itu ya. Itu mengandung arti juga hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan. Ada kan banyak orang-orang Kristen yang justru di zaman COVID seperti ini mereka tinggalkan gereja. Mereka tidak berani beribadah, mereka tinggalkan Tuhan. Mereka mencari pertolongan dari vaksin. Vaksin juga udah gak bisa nolong, yang udah divaksin 2 kali juga kena. Mereka cari pertolongan dari, apa ya? Obat-obat herbal. Jangan tinggalkan persekutuan dengan orang percaya. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Ya, ini ayat ini menarik ya, pelindung bagi para janda. Ada satu janda yang meninggalkan rumah Allah, rumah roti,
Ya, Naomi meninggalkan rumah roti ketika ada kelaparan. Ya, memang ya Naomi ikut sama suami aja. Ya. Mereka meninggalkan Bethlehem, mereka tinggalkan rumah roti, mereka tinggalkan rumah Tuhan, rumah di mana ada damai sejahtera, rumah di mana ada pemeliharaan Tuhan. Mereka tinggalkan itu dengan alasan kelaparan. Mereka tinggalkan Tuhan, mereka pergi ke Moab, mereka cari peruntungan di Moab, mereka cari kehidupan di Moab. Tapi apa saudara yang Naomi alami? Kepahitan demi kepahitan. Suami meninggal, anak-anak meninggal, kepahitan demi kepahitan. Sampai dia bilang, aduh, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena pahit. Saudara, ketika kita ada dalam situasi yang kita butuh sama Tuhan, justru kita waktu itu butuh sama Tuhan, jangan tinggalkan tempat kediamannya. Ya, Daud berlari ke arah yang tepat. Daud berlari ke tempat yang tepat. Sehingga pada akhirnya yang Daud dapatkan adalah keluputan. Kemenangan. Itu sudah dekat loh saudara. Ya, tadi kita baca ayatnya sudah hampir dikatakan di dalam Samuel 23. Sudah hampir ketangkap, udah hampir ketemu nih tentara-tentaranya Saul dan rombongannya Daud, sudah hampir. Tapi Tuhan kasih pertolongan. Dan itu bukit keluputan itu gunung batu keluputan itu bentuknya tuh sebenarnya tebing saudara, ada celah gitu. Jadi celah kan kita gak bisa lari kemana-mana lagi. Ya, tapi Tuhan kasih kita keluputkan, Tuhan meluputkan kita. Maka dari itu saudara, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan kediaman Tuhan. Jangan pakai alasan apapun, jangan entong kagak, saya mah mau ke gereja udah aja lewat ini aja, lewat Zoom aja. Saudara, beda lewat Zoom itu. Ya. Kan kita bersekutu. Gereja itu kan kumpulan, bukan sendiri-sendiri, bukan. Ya. Kita memang harus pakai hikmat, harus. Tapi ada yang lama-lama karena kelamaan ibadah di Zoom, ya di Zoom juga yang nyanyi-nyanyi kemana ya, ibadahnya yang nyanyi-nyanyi kemana, dia mah main HP kemana. Dia mah ngeliatin berita baru, wih ini WA baru nih dari si ini si anu. Yang nyanyi memuji Tuhan kemana ya, udah ibadahnya memuji Tuhan. Tapi sibuk dengan hal yang lain. Jangan tinggalkan kediaman Tuhan. Ya. Maka dari itu, siapa yang jadi tempat perlindungan kita selama ini? Apa yang kita andalkan? Kepada siapa kita berlari? Pertama-tama kepada siapa kita mencari tempat perlindungan? Uangkah yang kita andalkan? Kemapanan hidupkah? Saya emang gak apa-apa lah lagi begini. Covid gak apa-apa, gak ngaruh ke saya. Duh, sombong sekali saudara. Atau pasangan kita kah yang kita jadikan perlindungan? Atau kita mau jadi sama seperti Daud? Yang dia ketika dia lagi masa-masa begini, masa tidak menentu Covid seperti ini, justru itu masa kita berdoa, bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan apa yang harus saya kerjakan? Tuhan kemana saya harus pergi? Kemana saya harus melangkah? Tanya sama Tuhan. Bukan tanya sama dokter. Bukan tanya sama Tuhan. Lalu saudara, kita juga dalam masa-masa seperti ini, kita punya banyak waktu untuk menggali firman Tuhan, bukan? Ya, biarkan Roh Kudus itu bekerja melalui firman Tuhan.
Biar dia ingatkan kita akan janjinya. Karena janjinya ya dan amin, Tuhan meluputkan akhirnya, bukan? Daud dari kejaran si Saul. Bahkan di pasal selanjutnya, di 1 Samuel 24, Daud yang punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi Daud tidak lakukan. Mari saudara, kita berlindunglah kepada Tuhan. Ayatnya yang terakhir, ya kita buka bersama-sama, pemain musik boleh maju ke depan. Mazmur 118 ayat 8 dan ke-9. Ini adalah ayat yang tepat berada di tengah-tengah Alkitab, ya. Mazmur 118 ayat 8 dan ke-9. Kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring sampai saudara sendiri, roh saudara sendiri bisa mendengar apa yang saudara katakan. Mari kita bangkit berdiri, ya. Kita baca sambil bangkit berdiri. 1, 2, 3. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Amin, saudara. Ya, Roh Kudus mengingatkan kita hari ini kembali supaya kita berlindunglah kepada Tuhan. Jangan cari perlindungan dari hal yang lain atau pribadi lain, karena Tuhanlah perlindungan yang sungguh. Tuhanlah yang mampu meluputkan kita dari apa yang kita takutkan. Tuhan yang berkuasa. Mari kita nyanyikan lagu Kaulah Pelindungku. Haleluya. Kaulah pelindungku, Kau isi hatiku dengan kekuatan-Mu di saat aku takut. Kaulah pelindungku, Kaulah pelindungku, Kau isi hatiku dengan kekuatan-Mu di saat aku takut. Aku percaya hanya padamu yang lemah berkata aku kuat di dalam Tuhan. Kaulah pelindungku, Kaulah pelindungku, Kau isi hatiku dengan kekuatan-Mu di saat aku takut. Aku percaya hanya padamu yang lemah berkata aku kuat di dalam Tuhan. Aku percaya hanya padamu. Saya undang Ibu Rosina untuk berdoa buat firman Tuhan yang sudah diberitakan. Berkata aku
saudara yang kekasih, mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih kalau pada sore ini kembali kami diingatkan bahwa Engkaulah perlindungan kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih setia-Mu. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu bersandar hanya kepadamu. Di atas segala-galanya Tuhan, Engkaulah sungguh kekuatan kami, perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, menjadi satu pedoman kekuatan dalam hidup ini, untuk kami selalu tetap berlindung hanya kepadamu, berharap hanya kepadamu Tuhan, karena Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu Ibu Helga yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memakai kehidupannya, pelayanannya dimanapun, supaya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah itu merupakan satu sukacita kami kepadamu, hormat kami kepadamu, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan ini. Memberkati kami dalam segala sesuatu, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan waktu dan tempat pada Bapak Onesimus. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya, tiba saatnya kita akan berikan korban seluruh kita. Persembahan dijalankan satu kali. Tuhan adalah Tuhan adalah Tuhan adalah terangku, kepada siapakah aku harus takut, karena Tuhan adalah benteng hidupku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku, kepada siapakah aku harus takut, karena Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar, karena Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku, kepada siapakah aku harus takut, karena Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar, karena Tuhan adalah keselamatanku. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Besok ada ibadah pemuda remaja hari Kamis jam 6 sore, dan Sabtu kita bertemu kembali dalam ibadah doa jam 5 sore. Ibadah raya pertama hari Minggu jam 6 pagi, ibadah raya kedua jam 4 sore.
Senin sampai Jumat gereja terbuka untuk yang mau doa pagi, dimulai jam 4:30 pagi sampai 5:30 pagi ya. Sebentar kita akan, kalau sudah ini pulang, tetap memakai masker, jangan bergerombol, tapi jalan pakai jaga jarak gitu ya. Dan tetap berdoa supaya Tuhan meluputkan kita dari segala hal yang negatif. Kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah ini di dalam doa. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Saudara-saudaraku kekasih, mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur, terima kasih kehadirat-Mu Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memungkinkan kami ada sebagai kami ada pada saat ini. Terima kasih buat terselenggaranya ibadah saat ini Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, Pendeta Helga Awandatung, sudah menjadi saluran berkat bagi kami dalam menyampaikan berita firman Allah. Terima kasih buat semua yang terlibat di dalam pekerjaan-Mu Tuhan, baik pemain musik, pemegang sound system, pemimpin pujian. Engkau sudah memberkati mereka semua, dan Engkau juga yang memberkati hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Ibu Melani Aundatu, bersama Revi. Tuhan, Engkau sudah menolong mereka Tuhan untuk dapat mengelola ibadah-ibadah di tempat ini dengan baik, mengelola juga Yayasan Kabar Baik yang sudah dipercayakan kepada GPD Cianjur Tuhan, baik sekolah Alkitab maupun sekolah umum. Engkau yang mempunyainya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang hadir pada saat ini, yang dari yang paling lanjut usia sampai yang paling usia muda. Engkau memberkati. Kami percaya yang susah sudah dihiburkan, yang sakit sudah dijamah didapatkan kesembuhan, yang menghadapi masalah Engkau memberikan kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Terima kasih Tuhan, dan biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus mengawali hati dan pikiran kami, sehingga pikiran kami hanya diisi oleh damai sejahtera-Mu. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, biarlah sebentar kita pulang ke rumah masing-masing dengan membawa serta berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita di dalam kasih sayang Yesus yang besar dan pengurapan Roh Kudus yang mempersatukan kita senantiasa mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua bilang amin.
Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.